Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang materi yang baru gitu. Setelah kita sudah mempelajari tentang cutting speed, lalu kemarin kita sudah menentukan feeding speed-nya, terus kedalamannya, lalu sampai waktunya kita sudah mencari gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu gitu. Mencari tahu bagaimana sih apa yang sudah kita hitung, apa yang sudah kita cari bisa kita aplikasikan gitu kepada mesin bubut. Oleh karena itu kita akan masuk ke dalam materi mengatur kecepatan putaran spindle berdasarkan tabel kecepatan pada mesin bubut. Ini dari SMK 5 Negeri Jakarta. Apa sih tujuan pembelajaran dari materi kali ini? Nah, tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah kalian semua itu mampu membaca tabel kecepatan spindle pada berbagai jenis mesin bubut. Nah, jadi nggak semuanya yang tabel kecepatan spindle pada mesin bubut itu sama gitu. Ada banyak macam-macamnya karena setiap mesin bubut itu memiliki merek yang berbeda, otomatis bentuknya pun berbeda gitu. Nah, tapi ya, bagaimana sih cara kita membacanya? Nanti kita akan menjelaskan. Lalu yang kedua adalah siswa mampu mengaplikasikan kecepatan spindle sesuai dengan tabel yang ada. Nah, di sini ketika kita sudah tahu speednya berapa, kita sudah bisa baca tabelnya, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya gitu. Kita akan menentukan, kita akan setting speednya sampai si spindle-nya itu berputar pada kecepatan yang diinginkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau mengenai materi kemarin ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke, Ya kalau belum Pak, ada cukup. yang ingin ditanyakan, saya akan lanjut ya ke materi selanjutnya. Namun harus diingat kembali materi-materi sebelumnya, kalian ulas kembali gitu. Karena semuanya itu akan bersangkutan gitu dalam pengajaran, dalam kalian mempraktekkan ke mesin bubut itu. Nah, di sini ada dari tabel kecepatan potong bahannya. Nah, ini tabel cutting speed-nya gitu. Kalian bisa lihat, contoh, kalian bahan benda kerjanya itu adalah mill steel, baja lunak gitu. Nah, lalu pahat yang digunakan adalah pahat HSS. Nah, kalian bisa lihat kecepatan potongnya berapa, cutting speed-nya. Kalau dengan pahat HSS dan baja lunak, yaitu 18 sampai 21 meter per menit. Nah, kalian bisa ngambil tuh, terserah kalian mau ngambil di 18 kah, 19 kah, 20 kah, terserah kalian. Atau sampai 21 juga terserah kalian, sampai pokoknya sampai batasnya gitu. Atau kalian lihat bahan benda kerja kalian adalah aluminium 90 sampai 150. Nah, kalian lihat pahatnya HSS berapa cutting speed-nya. Nah, di situ cutting speed-nya tertera 90 sampai 150. Kalian bisa pakai entah 90, 91 sampai pokoknya sampai 150 gitu. Itu terserah kalian. Kalian mau makainya yang mana gitu. Kita lanjut. Nah, setelah mempelajari cara menghitung kecepatan putaran spindle pada mesin bubut, nah kalian ini harus mengetahui gitu, gimana sih cara mengatur kecepatannya gitu kan, yang tadi sudah saya jelaskan sampai di praktikannya gitu. Nah, lalu berdasarkan jenis transmisinya, pengaturan mesin bubut dapat dilakukan dengan empat cara. Nah, yang pertama itu mengatur kecepatan putaran spindle dengan memindah rasio pada puli. Yang kedua, mengatur putaran spindle dengan mengubah rasio gear. Lalu yang ketiga adalah mengatur putaran spindle dengan mengubah rasio gear dan puli, yaitu gabungan di antara satu dan kedua yang tadi. Lalu yang keempat adalah mengatur kecepatan dengan tombol. Nah, ini empat itu gimana sih gitu? Apa bedanya mengubah rasio, memindah rasio dengan puli atau rasio gear gitu kan? Oke, selanjutnya yaitu ada pengaturan kecepatan dengan mengubah rasio puli. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, tidak semuanya mesin bubut itu sama gitu.
Ada yang mengubah kecepatan dengan rasio puli, ada yang dengan rasio gear, ada dengan keduanya, atau bahkan dengan tombol. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu dengan mesin bubut yang mengubah kecepatannya itu dengan rasio puli gitu. Nah, ini pada kecepatan rendah digunakan puli tambahan yang dapat dipasang dan disetting sedemikian rupa pada mesin bubut tersebut. Dan pada putaran rendah digunakan 2 sabuk belt. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini pada speed yang kecepatan rendah gitu ya. Pada kecepatan rendah dia menggunakan belt tambahan. Dari motor dia menggunakan belt tambahan sampai ke spindle. Nah, ini bisa dilihat C, D, E. Nah, lalu putaran dari motor listrik tidak langsung dihubungkan dengan puli spindle, melainkan diteruskan puli tambahan terlebih dahulu. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya ada pada kecepatan tingginya. Bagaimana sih kalau pada kecepatan tingginya? Pada kecepatan tingginya itu dilakukan dengan menggunakan sebuah sabuk belt panjang. Jadi langsung gitu. Dari si motor listriknya langsung ke spindle-nya itu langsung, nggak ada puli tambahan lagi gitu. Nah, ini untuk gambar dari gambaran pulinya gitu. Lalu gimana sih kita melihat kecepatannya gitu. Nah, contoh kalian ingin menggunakan kecepatan spindle-nya itu kecepatan putaran spindle-nya itu 630. Bagaimana sih caranya? Nah, nanti ada tuas, satu tuas kalian langsung geser ke tuas F karena 630 ini ada di tuas F. Ya. Langsung geser ke tuas F. Nah, itu udah menunjukkan dia high gitu. Sampai sini ngerti nggak nih? Oke. Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Nah, selanjutnya adalah pengaturan kecepatan dengan mengubah ratio gear gitu. Nah, sejauh ini yang saya temukan inilah yang paling umum gitu. Mengubah kecepatan dengan rasio gear, dengan roda gigi gitu. Nah, pengaturan kecepatan putaran spindle dengan mengubah rasio gear ini pada umumnya digunakan pada mesin bubut yang menggunakan gearbox sebagai kecepatan putaran spindle-nya. Nah, pengaturan ini dilakukan dengan mengubah kombinasi tuas. Nah, ini bisa lihat mungkin agak gelap ya, tapi bisa kelihatan nih 2 tuas ini, bahkan 3 gitu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan. Selanjutnya kita lihat gitu, tabelnya yang ada di sini. Ini adalah tabel pada mesin bubut yang mengubah kecepatannya itu dengan mengubah rasio gear. Dengan mengubah rasio roda giginya, si gearboxnya itu. Nah, bagaimana sih kita cara baca tabelnya pada mesin bubut itu? Nah, ini bisa kita lihat. Contoh, kalian ingin menggunakan speed putaran spindle-nya itu 1400 gitu. 1400 itu gimana sih kita setelnya? Nah, ini bisa kita lihat 1400 itu ada di poin tuas nomor poin A gitu ya. Poin A. Oleh karena itu nanti di sini ada tuas nih, tuas satunya itu ada tuas A, B, dan C. Berhubung 1400 itu ada di tuas A, kalian geser tuas ini diposisikan kepada poin A. Selanjutnya 1400 ini kan dari poin A. Poin A itu ada poin 1, 2, dan 3. Sementara 1400 itu ada di poin ke nomor 2. Nah, untuk poin nomor 2-nya kita geser di tuas nomor 2. Kita geser tuas nomor 2-nya itu ke nomor 2 gitu. Nah, nanti kalau sudah kalian bisa melakukan running test. Nah, dalam pergeseran rasio gear ini biasanya kita bantu dengan memutar si caknya itu dengan manual gitu. Nah, ini mengubah rasio gear, mengubah kecepatan dengan mengubah rasio gear ini juga ada pada mesin bubut SMK 5 gitu. Oleh karena itu, saya akan menampilkan video yang ada pada mesin SMK 5 sebagai ini gambaran kepada kalian gitu ya. Ini kelihatan nggak nih videonya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nanti kalau emang videonya nggak ada suaranya, bisa kalian sampaikan ya. Soalnya penjelasannya ini ada pada di video gitu. Nah, ini saya ambil videonya pada mesin di SMK 5. Jadi ketika nanti kalian mungkin masuk
mempraktekkan kepada langsung mesin bubut, kalian bisa tahu gitu gimana sih cara mengaturnya. Selanjutnya setelah ini kita akan bergeser ke tuas pengatur kecepatan. Di sini ada 3 tuas untuk mengatur kecepatan putaran mesin. Ya, ini tuas pertama, tuas kedua, dan tuas ketiga. Contohnya kita ingin menggunakan RPM 2000. Oleh karena itu kita geser garis merah ini mendekati garis merah yang mendekati angka 2000, yaitu adalah garis merah ini. Oleh karena itu kita putar. Dalam memutar ini kita juga harus ikut memutar caknya karena untuk memperlancar putaran transmisi. Oke. Sini udah sampai 2000 di garis merahnya. Terlihat 2000 itu ada di H. Oleh karena itu kita geser di H. Ini sudah di H. Lalu untuk tuas pertamanya kita lihat di sini X atau Y di 2000 itu. 2000 itu ada di atas, berarti kita menggunakan tuas X. Seperti ini. Barulah kita melakukan tes running. Kecepatan sudah menggunakan putaran 2000 RPM. Nah, bisa dilihat nggak tadi videonya? Jelas nggak? Jelas. Oke, jadi itu adalah sebagai contoh gitu ya. Sebentar. Oke, itu adalah sebagai contoh dari mengubah kecepatan dengan mengubah rasio gear gitu, langsung pada mesin di SMK 5. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Pertama kita harus menentukan kita mau berapa sih RPM-nya gitu. Mungkin kalau yang tadi dicontohkan adalah tabelnya adalah kotak gitu ya. Cuma kalau ini ada langsung pada tuasnya, sama saja. Tapi kalian lihat speed yang kalian ingin gunakan adalah berapa. Seperti tadi adalah contohnya adalah 2000 gitu ya. Nah, di 2000 RPM ini kita lihat bisa ada di garis merahnya. Kita sejajarkan dengan garis merah yang mendekati RPM 2000. Ya, ketika sudah 2000 itu ada ternyata di H. Di H, oleh karena itu tuas nomor 3 kita geser ke H. Lalu 2000 itu ada di atas. Jika berada di atas berarti ada di tuas X. Nah, nanti kita akan geser tuas satunya di tuas X seperti itu. Itu mengubah kecepatan dengan mengubah rasio gear gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau keduanya gitulah. Nah, pengaturan kecepatan dengan mengubah rasio gear dan rasio puli, yaitu adalah pengaturan kecepatan spindle dengan mengubah si rasio gear dan puli. Pada umumnya digunakan mesin bubut yang mempunyai gearbox sebagai pengatur kecepatan dan juga puli bertingkatnya. Nah, ini juga nggak sedikit gitu mesin bubut konvensional yang pernah saya temukan gitu ya. Nah, untuk ngebacanya seperti apa sih gitu. Nah, nanti kalian lihat di tabel mesinnya. Contohnya, kalian ingin menggunakan speed-nya itu adalah 1200 ya. Kalian ingin menggunakan speed 1200, kalian lihat speed 1200 itu ada di poin nomor berapa? Poin 1 atau poin 2. Ini adalah sebagai untuk mengubah si rasio pulinya terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu kalian lihat di 1200 ini ada di poin nomor 2. Oleh karena itu tuas nomor satunya itu nanti kalian geser ke poin kedua gitu. Oleh karena selanjutnya 1200 kalian lihat lagi ada di A, B atau C gitu loh. Nah, di sini 1200 ternyata ada di poin A. Nah, pada tuas kedua yang berisikan poin A, B atau C, kalian ubah itu ke poin A gitu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir di tuas ketiga itu berisikan poin nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Nah, nanti kalian lihat 1200 ada di poin nomor berapa? Di sini 1200 adalah ada di poin nomor 2. Nah, oleh karena itu digeserlah tuas nomor 3 ini ke poin ke-2. Jadilah pengaturan kecepatan dengan mengubah rasio gear dan rasio puli. Kalian bisa melakukan running test gitu. Jika memang belum bisa pada pengaturannya,
lagi-lagi kalian harus memutarkan caknya dengan manual gitu, seperti yang dicontohkan tadi. Oke, selanjutnya adalah pengaturan kecepatan dengan pengaturan tombol. Nah, pada mesin yang ini tuh lebih modern gitu. Kalian nggak perlu yang namanya muter si spindle-nya dengan manual, muter caknya dengan manual seperti itu, nggak usah gitu. Kalian karena kenapa? Karena mesin ini tuh nggak ada perputaran si roda gigi atau perpindahan pulinya gitu, itu nggak ada. Karena dia itu langsung menggunakan motor listrik, langsung dengan rangkaian elektronik. Jadi ketika kalian masukkan speed-nya, tinggal kalian masukkan, kalian mau speed berapa? 1.500. Nah, langsung si motor listriknya itu bergerak dengan rangkaiannya memutarkan si caknya ini dengan kecepatan 1.500. Seperti itu. Ada yang bingung nggak? Jelas semua ya? Cukup, Pak. Oke. Nah, itu oke. Nah, yang tadi itu adalah pembelajaran tentang mengubahnya gitu, mengubah putaran kecepatannya. Semoga dengan pembelajaran yang tadi, ketika kalian memasuki ke bengkel, kalian ingin melakukan pekerjaan dengan mesin bubut, kalian bisa mengerti gitu. Tidak asal, karena nggak semuanya kecepatan itu bisa kalian aplikasikan pada jenis pekerjaannya gitu. Jadi pada jenis pekerjaan tertentu kalian harus menggunakan speed yang tinggi, atau pada jenis pekerjaan tertentu kalian harus menggunakan speed yang rendah. Bagaimana cara mengaturnya sudah saya sampaikan yang tadi. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari semuanya? Nggak ada ya? Cukup. Oke, kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan, kalau emang nggak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan gitu bagi kalian, dan jangan berhenti belajar gitu. Jangan hanya mendapatkan sumber dari saya. Coba kalian cari-cari lagi di YouTube seperti itu misalnya untuk memperdalam. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Saya tutup pembelajarannya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.